Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas teori konsumsi makro konvensional, khususnya dua teori yang sangat berpengaruh dalam penjelasan perilaku konsumsi masyarakat, yaitu Absolute Income Hypothesis yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes dan Permanent Income Hypothesis yang dikembangkan oleh Milton Friedman. Dalam ekonomi makro, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen terbesar dalam perekonomian. Karena itu, para ekonom berusaha memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam pembelanjaan pendapatannya. Satu Absolute Income Hypothesis dari John Maynard Keynes. Teori pertama adalah Absolute Income Hypothesis atau biasa disebut dengan hipotesis pendapatan absolut. Menurut Keynes, tingkat konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini, yaitu pendapatan yang diterima setelah dikurangi pajak dan siap digunakan untuk konsumsi maupun tabungan. Keynes berpendapat bahwa ketika pendapat meningkat, konsumsi juga akan meningkat. Namun, peningkatan konsumsi tidak sebesar peningkatan pendapatan karena sebagian pendapat tambahan akan ditabung. Sebagian contoh, jika seseorang memiliki pendapatan 5 juta per bulan dan membelanjakan 4 juta untuk konsumsi, lalu pendapatannya naik menjadi 6 juta, maka konsumsi mungkin hanya naik menjadi 4,7 juta. Sisanya akan disimpan sebagai tabungan. Fungsi konsumsi menurut Keynes dapat ditulis sebagai C sama dengan A plus B, Y, D. Keterangan C sama dengan konsumsi, A sama dengan konsumsi otonom, B sama dengan kecenderungan mengonsumsi atau MPC, YD sama dengan pendapatan disposable. Teori ini menunjukkan bahwa pendapatan saat ini merupakan faktor utama yang menentukan tingkat konsumsi masyarakat. Lalu yang kedua adalah permanent income hypothesis atau disebut hipotesis pendapatan permanen yang dikembangkan oleh Milton Friedman. Berbeda dengan Keynes, Friedman berpendapat bahwa konsumsi tidak hanya ditentukan oleh pendapat saat ini, tapi oleh pendapatan permanen, yaitu pendapatan yang diperkirakan akan diterima secara stabil dan jangka panjang segitu-gitu aja. Menurut Friedman, pendapatan bisa dibagi menjadi dua, pendapatan permanen dan pendapatan transitori. Pendapatan permanen yaitu pendapatan yang bersifat rutin dan berkelanjutan seperti gaji bulanan. Nah, pendapatan transitori yaitu pendapatan sementara seperti bonus, hadiah, atau keuntungan yang tidak rutin. Friedman menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mendasarkan konsumsi pada pendapatan permanen. Oleh karena itu, jika seseorang memperoleh bonus besar satu kali, ia belum tentu langsung meningkatkan konsumsi secara signifikan. Sebagian besar bonus tersebut mungkin akan ditabung atau diinvestasikan. Sebaliknya, jika orang tersebut mendapatkan kenaikan gaji tetap, maka ia lebih cenderung meningkatkan konsumsi karena merasa pendapatannya akan tetap lebih tinggi di masa mendatang. Dengan kata lain, masyarakat berusaha menjaga pola konsumsi agar tetap stabil meskipun pendapatan sementara mengalami perubahan. Lalu apa perbandingan dari kedua teori ini? Yang pertama, Keynes menekankan bahwa konsumsi ditentukan oleh pendapatan saat ini, sedangkan Friedman menekankan bahwa pendapatan jangka panjang atau pendapatan permanen. Yang kedua, menurut Keynes, kenaikan pendapatan akan langsung meningkatkan konsumsi, sementara menurut Friedman, kenaikan pendapatan yang bersifat sementara tidak terlalu meningkatkan konsumsi. Ketiga, Keynes lebih berfokus pada analisis jangka pendek, sedangkan Friedman melihat perilaku konsumsi dari perspektif jangka panjang. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa Absolute Income Hypothesis menjelaskan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposable yang diterima saat ini. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsi, meskipun sebagian pendapatan akan ditabung. Sementara itu, Permanent Income Hypothesis
menyatakan bahwa konsumsi lebih dipengaruhi oleh pendapatan permanen yang diharapkan diterima dalam jangka panjang. Pendapatan sementara biasanya tidak banyak mempengaruhi tingkat konsumsi. Kedua teori ini membantu kita memahami bagaimana masyarakat mengambil keputusan konsumsi dan menjadi dasar penting dalam analisis ekonomi makro maupun perumusan kebijakan ekonomi. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian para saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.